Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar anak-anak semuanya? Sehat? Masih semangat kita untuk belajar? Semangat pagi! Alhamdulillah anak-anak Bapak semuanya sehat walafiat ya. Terlebih dahulu Bapak absen dulu kehadirannya ya. Ataya Khaira, Alif Setiantoro, Alia Nur Rahmi. Untuk memberkati pembelajaran kita pada hari ini, mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan pada hari ini membuahkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Doa dipimpin oleh Tuan kelas. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Alhamdulillah, berarti kita sama-sama sudah berdoa. Nah, untuk menanamkan jiwa nasionalis kepada kita, jiwa untuk cinta dan tanah air kepada diri kita semuanya, apalagi kemarin kita habis memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Hari ini kita menyanyikan lagu nasional, yaitu lagu Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Sekarang anak-anak Bapak semuanya, kita hari ini masih mempelajari pelajaran IPA, yaitu tentang ekosistem. Masih ingat minggu yang lalu kita sudah mempelajari ekosistem, yaitu daur ulang makhluk hidup. Sebelum kita lanjutkan, Bapak mau tanya sama kalian semuanya, masih ingat nggak pelajaran kita yang kemarin? Apa yang disebut dengan ekosistem? Siapa yang menjawab? Tunjuk tangan. Ya, bagus. Silakan. Ekosistem adalah suatu kesatuan hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungan sekitarnya. Ya, bagus. Tepuk tangan dulu. Nah, minggu lalu juga kita sudah mempelajari tentang daur ulang makhluk hidup. Daur ulang makhluk hidup itu adalah proses perkembangbiakan makhluk hidup. Ada beberapa macam. Membelah diri, terus bertelur, terus. Temanya kita pada hari ini adalah hubungan antar makhluk hidup di dalam ekosistem. Jadi sebelum kita lanjutkan, sekarang Bapak tanya kepada anak-anak Bapak semuanya, di lingkungan rumah kalian ada nggak makhluk hidup di situ? Di lingkungan sekolah kalian ada nggak makhluk hidup di situ? Ya. Di lingkungan sekolah kita yang mana? Mana aja makhluknya? Ya. Kucing. Dan ada juga selain dari hewan, ada juga makhluk hidup yang lain. Apa itu? Tumbuhan. Nah, itulah pelajaran kita pada hari ini. Nah, ada ayam, ada sapi, ada kucing, ada apalagi kambing, ada kerbau. Itu semuanya makhluk hidup saling berhubungan dengan makhluk yang mana? Makhluk hidup yang lain, yaitu adalah tumbuh-tumbuhan. Di dalam materi pelajaran kita pada hari ini, anak-anak semuanya, itu kalian ada melakukan literasi. Ada juga kita melakukan numerasi. Anak-anakku semuanya, yang mana yang dinamakan literasi? Literasi itu adalah kalian proses membaca. Apakah itu membaca teks ataupun menyimak media yang Bapak sajikan lewat slide PowerPoint di papan tulis, itu juga termasuk dari literasi. Numerasi adalah berhitung. Yang mana yang dikatakan berhitung di sini? Ya, yang dikatakan berhitung di sini adalah bukan berhitung 1, 2, 3, tetapi di sini adalah seperti kalian melaksanakan menuliskan LKPD itu. Di situ adalah ada numerasinya. Apa numerasinya? Menulis LKPD-nya secara terukur, menulis LKPD-nya secara tepat, itu disebut dengan numerasi. Baik, anak-anakku semuanya,
tujuan pelajaran kita pada hari ini adalah kita harus mengetahui yang mana yang dikatakan dengan hubungan makhluk hidup, yang mana yang dikatakan dengan rantai makanan. Kalau seandainya hubungan makhluk hidup itu saling makan memakan, makanya dikatakan dengan rantai makanan. Nah, kalau seandainya salah satu dari rantai makanan itu tidak ada, terputus, apa yang harus kita lakukan? Ya, jadi nanti kalian kerjasama secara berkelompok. Apa langkah yang harus kita lakukan apabila salah satu rantai makanan itu terputus? Apakah hilangnya rantai makanan seperti elangnya hilang, atau misalnya ularnya hilang, terputus, tidak ada lagi, apa yang terjadi dengan lingkungan itu? Nah, itu tugas kalian nanti bersama-sama pada saat mengerjakan kelompok. Nah, anak bapak semuanya, sesuai dengan materi kita sekarang hari ini, biar kita tambah semangat, terlebih dahulu kita nyanyi bersama-sama. Ayo, kita nyanyi bersama-sama, ayo. Sekarang kita sama-sama mengerjakan, mengamati, ataupun dengan cara literasi tadi yang Bapak sampaikan materi kita pada hari ini. Terlebih dahulu kita bagi kelompok. Kelompok ini dibagi, nanti Bapak bagikan LKPD. Kalian harus kerjasama, ya. Jadi anak-anak semuanya, sebelum kalian mengerjakan LKPD, terlebih dahulu kita sama-sama melihat, mengamati, menyimak materi yang Bapak sajikan dulu. Baik, coba diperhatikan. Rantai makanan di situ ada tumbuhan. Nah, ini ada tumbuhan. Kemudian ada apa di situ? Belalang, jengkrik. Kemudian ada kodok. Kemudian ada dan terakhir anak-anak bapak semuanya, permasalahan itu kalian diskusi bersama-sama di kelompok kalian masing-masing. Nanti setelah kalian diskusi apa langkah yang harus kalian dapatkan dari permasalahan tersebut, nanti kalian sampaikan bersama-sama kelompok kalian di depan kelas, mempresentasikan. Bisa dipahami? Bisa. Baik. Nah, sekarang coba kalian perhatikan materi selanjutnya. Biar lebih jelas apa yang dikatakan dengan jaring-jaring makanan, apa yang dikatakan dengan rantai makanan, dan apa yang mempengaruhi dari rantai makanan tersebut. Jadi anak-anak bapak semuanya, marilah kita saksikan bersama-sama video animasi yang ada di PowerPoint di depan. Semoga sehat-sehat ya. Hari ini musrahnya dikelilingi adalah sebagai platform cantik anak dan gambar sebagai bentuk besar berapa jumlah rantai makanan pada jaring-jaring makanan di ekosistem sawah tersebut. Semuanya secara berkelompok mengerjakan LKPD yang sudah Bapak bagikan. Langsung dikerjakan secara berkelompok, saling memberikan pendapat tentang LKPD yang sudah dibagikan. Jadi untuk awal yang tampil pada hari ini tentang presentasi LKPD yaitu dari kelompok padi. Ya, kelompok padi silakan. Jelaskan tingkat tropik dalam rantai makanan tersebut. Tulis hasil pengamatanmu di bawah ini. Amati
karena banyak dan ular mati karena kelaparan. Solusi kalau seandainya rantai makanan terputus, misalnya ulang. Nah, jadi perlu dilakukan penghijauan atau reboisasi sehingga ekosistem ular kembali semula. Baik, kelompok ini sudah mempresentasikan. Marilah kita tepuk tangan dulu. Baik, akan mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok ular ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. A. Apabila jumlah tikus berkurang, apa yang terjadi pada padi dan ular? Terangkan dalam bahasa sendiri. Ular akan kehilangan sumber makanannya dan padi bisa subur karena tidak ada lagi hama yang memakannya. Berarti tampil satu kelompok lagi ya. B. Apabila jumlah ular bertambah, apa yang terjadi pada tikus dan elang? Jelaskan dengan bahasamu sendiri. Tikus semakin berkurang karena banyaknya ular, sedangkan elang semakin bertambah karena banyak makanan. Jika seandainya salah satu rantai makanan terputus, misalnya tikus, kita harus melakukan reboisasi atau penghijauan kembali agar tikus bisa kembali membangun habitatnya sehingga ekosistem kembali terjaga. Baik, tepuk tangan. Baik, anak-anak semuanya sudah menyampaikan persentasenya yang sudah ditulis di LKPD. Nah, di dalam LKPD itu adalah rantai makanan. Rantai makanan itu adalah proses memakan makhluk hidup. Seperti yang sudah kalian sebutkan tadi, misalnya padi dimakan oleh tikus dimakan oleh ular dimakan oleh elang dimakan mati, ada lagi makan sehingga dia jadi Nah, kemudian anak-anak semuanya, kalian kan tadi sudah mempelajari apakah perbedaan dari rantai makanan dengan jaring-jaring makan. Rantai makanan adalah proses memakan makhluk hidup satu alur, sedangkan rantai makanan adalah proses memakan makhluk hidup banyak alur, banyak rantai makan. Baik, anak-anak semuanya, kira-kira dari penjelasan Bapak tadi sudah jelas? Ada nggak yang kira-kira yang belum kalian ketahui dalam pembelajaran kita pada hari ini? Ada? Kalau ada boleh ditanyakan. Kalau nggak ada, berarti pelajaran kita pada hari ini sudah kita sama-sama pelajari. Bagaimana? Menurut anak-anak semuanya, senang nggak kalian belajar pada hari ini? Mana pelajaran materi yang kalian sukai? Tentang apa? Baik, anak-anak semuanya, berarti pada hari ini kalian sudah mempelajari tentang pelajaran MIPA, yaitu rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Semuanya, pada hari ini kita cukupkan pembelajaran kita sampai di sini. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sudah diberikan kesehatan kepada kita semua, dan yang terutama sekali adalah anak-anak kami semuanya harus menjaga lingkungan supaya lingkungan kita, ekosistem kita terjaga dengan baik. Apabila salah satu dari rantai makanan itu terputus, jalan keluarnya, solusinya yang harus kita lakukan adalah melakukan penghijauan kembali. Baik anak-anakku semuanya, cukup sekian dulu pelajaran kita pada hari ini. Menutup dengan doa, mudah-mudahan pelajaran kita pada hari ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Silakan kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Demikian Bapak tutup dengan doa. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.